Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua dari statistik industri 2 ini akan membahas mengenai sebaran T dan sebaran penarikan contoh bagi beda dua nilai tengah. Nah, pada materi ini akan saya sampaikan sendiri, yaitu saya sebagai dosen pengampu statistik industri 2, yaitu Yani Triapsari, di Prodi Teknik Industri pada Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan pembelajaran materi ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menggunakan sebaran T dan sebaran penarikan contoh bagi beda dua nilai tengah itu berdasarkan pada ukuran populasinya, ukuran contoh, dan metode pengambilan contohnya. Materi pertama yang akan kita bahas saat ini yaitu sebaran T. Sebaran T itu menyerupai sebaran Z, di mana kedua sebaran tersebut mempunyai kurva yang bentuknya setangkup berbentuk genta. Kemudian untuk perbedaannya, kalau sebaran T itu lebih bervariasi dan nilai T-nya itu bergantung pada fluktuasi X bar dan S kuadrat, sedangkan sebaran Z hanya bergantung pada perubahan X bar. Dalam sebaran T, definisinya yaitu bila ukuran contohnya kecil atau N lebih kecil dari 30, nilai-nilai S kuadratnya berfluktuasi cukup besar dari contoh yang satu ke contoh yang lain, dan sebaran nilainya itu dirumuskan X bar min mu dibagi S per akar N, tidak lagi normal baku. Kemudian rumus dalam sebaran T adalah T sama dengan X bar min mu per S dibagi akar N. Nah, untuk dalil yang pertama dalam sebaran T ini, dijelaskan bahwa bila X bar dan S kuadratnya itu masing-masing adalah nilai tengah dan ragam suatu contoh acak yang berukuran N, yang diambil dari suatu populasi normal dengan nilai tengahnya mu dan ragamnya sigma kuadrat, maka nilai T-nya dirumuskan adalah X bar min mu dibagi S per akar N. Kemudian dengan nilai peubah acak T yang mempunyai sebaran T dengan derajat bebas itu nilainya adalah V sama dengan N-1. Contoh soal dari sebaran T bisa kita lihat dalam contoh 1. Tentukan P atau peluang dari min T 0,025 lebih kecil dari T lebih kecil dari T 0,05. Nah, sebelum masuk ke soal ini, di sebaran T itu terdapat suatu rumus, yaitu kalau T 1 min alfa itu sama dengan min T alfa. Kemudian di sini untuk menyelesaikannya, kita gambar ke dalam bentuk kurva supaya lebih mudah dilihat, di mana untuk di sini alfa, kemudian nah ini T1 min alfa sama dengan min T alfa. Kemudian yang sebelah kanan adalah T alfa. Kemudian karena T 0,05 itu luas daerahnya itu ada di sebelah kanan, dan min T 0,025
itu luas daerahnya itu ada di sebelah kiri, maka luas daerah antara min T 0,05 dan T 0,05 itu bisa dihitung dengan 1 minus 0,05 alfa, kemudian minus 0,025, karena kita mau menghitung antara min T 0,05 dan T 0,05. Jadi kita hitung luas daerah yang ada di tengah. Sehingga didapatkan 0,925. Sehingga untuk P min T 0,025 lebih kecil dari T, lebih kecil dari T 0,05, hasilnya adalah 0,925. Contoh kedua untuk sebaran T, yaitu tentukan nilai K sedemikian sehingga K lebih kecil dari T lebih kecil dari min 1,761 sama dengan 0,045. Bagi suatu contoh acak yang berukuran 15 yang diambil dari suatu populasi normal. Nah, untuk menyelesaikannya, kita melihat pada tabel sebaran T. Di sini diketahui bahwa untuk V-nya itu adalah N-1, di mana N-nya adalah 15. 15 min 1 sama dengan 14. Kemudian dengan bantuan tabel sebaran T, untuk P-nya 14, maka didapatkan nilai T untuk 0,05 itu adalah min 1,761. Sehingga untuk min T 0,05 itu sama dengan min 1,761. Sesuai dengan soalnya. Nah, lebih mudahnya kita gambar ke dalam bentuk kurva. Min T 0,05 ada di sebelah kiri. Kemudian nilai P antara P dari K lebih kecil dari T lebih kecil dari min 1,761 adalah 0,045. Ada di sebelah kiri dari min T 0,05, sehingga nilai K-nya itu ada di sebelah kiri dari min T 0,05. Nah, untuk mencarinya, kita misalkan K-nya adalah min T alfa, maka kita bisa memperoleh 0,045 sama dengan 0,05 min alfa. Alfa sama dengan 0,005. Sehingga sesuai tabel dengan V14, maka didapatkan
maka sama dengan min T 0,05 sama dengan untuk V-nya sama dengan 14, maka dalam tabel sebaran T didapatkan min 2,977. Sehingga kita bisa tuliskan P untuk min 2,977 lebih kecil dari T, lebih kecil dari min 1,761 sama dengan 0,045. Contoh selanjutnya yaitu sebuah produsen bohlam menyatakan bahwa bulan produksinya itu mencapai umur rata-ratanya 500 jam. Untuk menjaga nilai rata-rata ini, ia menguji 25 bohlam setiap bulannya. Produsen akan puas jika nilai T yang didapatnya itu jatuh antara min T dengan alfanya 0,05 dan T 0,05. Nah, kesimpulan apa yang bisa ditarik jika si produsen tersebut memperoleh contoh dengan nilai tengahnya X bar sama dengan 518 jam dan simpangan bakunya atau S adalah 40 jam. Nah, asumsikan bahwa umur bohlam itu menyebar normal. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa gunakan tabel T, tabel sebaran T. Di sini untuk T-nya 0,05 dengan V 24 didapatkan T-nya itu menurut tabel adalah 1,711. Hingga nanti si produsen tersebut itu akan puas kalau nilai T-nya itu selangnya antara minus 1,711 sampai dengan 1,711. Nah, kemudian kita bisa kerjakan dengan menggunakan rumus pada dalil yang pertama. Di sini kita ketahui mu-nya adalah 500. Sehingga T-nya bisa kita cari 518 min 500 per 40 dibagi akar 25. Hasilnya adalah 2,25. Kemudian, nah, ternyata setelah kita hitung, T-nya itu lebih dari 1,711. Lebih besar nilainya. Sehingga kalau kita lihat dalam tabel dengan T 2,25, ini nanti kita dapatkan peluangnya itu kurang lebih adalah 0,02 kalau kita lihat dalam tabel sebaran T. Sehingga kalau mu-nya lebih besar dari 500, maka nilai T-nya itu akan didapatkan lebih wajar. Atau nanti nilai T-nya akan kita dapatkan lebih kecil dari 2,25. Sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa bohlam produksi produsen tersebut
ternyata lebih baik dari yang diperkirakan oleh produsen tersebut. Materi kedua yang akan kita bahas adalah sebaran penarikan contoh bagi beda dua nilai tengah. Nah, untuk materi yang kedua ini ada aturan atau dalil yang berlaku, yaitu jika contoh-contoh bebas berukuran N1 dan N2 diambil dari dua populasi yang besar atau tak hingga, masing-masing dengan nilai tengah μ1 dan μ2, ragam sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka beda kedua nilai tengah contoh atau X bar 1 min X bar 2 akan menyebar menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah dan simpangan bakunya, yaitu mu X bar 1 min X bar 2 sama dengan mu1 min mu2, kemudian simpangan bakunya adalah sigma X1 bar min X2 bar sama dengan akar dari min sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Ini adalah rumus yang digunakan dalam sebaran penarikan contoh bagi dua nilai tengah, bagi beda dua nilai tengah. Kemudian nilai Z-nya kita bisa cari dengan rumus X1 bar min X2 bar min dalam kurung mu1 min mu2 per akar dari sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Kemudian jika N1 dan N2-nya itu merupakan lebih besar atau sama dengan 30, maka sebaran normal menghampiri sebaran X1 bar min X2 bar dengan sangat baik. Tidak peduli bagaimanapun kedua populasi tersebut. Bahkan jika hampiran normal masih cukup baik untuk N1 dan N2 yang kurang dari 30, asalkan kedua populasi tidak terlalu tak normal. Penggunaan dalil yang kedua bisa kita jelaskan dalam contoh berikut. Di sini ada contoh yang berukuran N1 sama dengan 5, diambil secara acak dari sebuah populasi yang mempunyai sebaran normal dengan nilai tengah μ1 sama dengan 50 dan ragamnya adalah 9. Dan diperoleh nanti nilai tengah contohnya adalah X1 bar. Kemudian sebuah contoh acak kedua yang berukuran N2 sama dengan 4 diambil bebas dari contoh yang pertama dari populasi yang lain yang juga mempunyai sebaran normal dengan nilai tengahnya adalah 40 dan ragamnya 4, dan diperoleh nilai tengah contohnya adalah X2 bar. Ditanyakan berapa peluang atau P dari X1 bar min X2 bar lebih kecil dari 8,2. Dengan menggunakan rumus pada dalil yang kedua, kita selesaikan, yaitu mu X1 bar min X2 bar sama dengan mu1 min mu2 sama dengan 50 min 40. Kemudian kita hitung ragamnya. X1 bar min X2 bar sama dengan
9/5 plus 4/4, 2,8. Kemudian kita gambarkan dalam bentuk grafik supaya lebih jelas. Di sini nilai tengahnya adalah 10. Kemudian X1 bar min X2 bar dengan sigmanya adalah 1,673 atau akar dari 2,8 adalah 1,673. Kemudian 8,2 ada di sebelah kiri. Sehingga kita cari nilai yang P-nya lebih kecil dari 8,2. Kemudian kita cari dulu nilai Z-nya. Z itu sama dengan X1 min X2 bar min mu1 min mu2 per akar dari 2,8. X1 min X2-nya di sini adalah 8,2 min mu1 min mu2 adalah 10 per akar dari 2,8 sama dengan min 1,08. Kemudian kita bisa cari P-nya. P untuk X1 bar min X2 bar lebih kecil dari 8,2 sama dengan P min 1,08. Maaf, di sini Z lebih kecil min 1,08. Nah, kita lihat dalam tabel Z, nilai Z-nya adalah ketemu peluangnya 0,1401. Contoh selanjutnya yaitu tabung gambar televisi merek A mempunyai nilai tengah umur 6,5 tahun dan simpangan bakunya 0,9 tahun. Kemudian tabung gambar B nilai tengahnya 6 dan simpangan bakunya 0,8. Ditanyakan berapa peluang bahwa sebuah contoh acak 36 tabung merek A mencapai umur rata-rata sekurang-kurangnya 1 tahun lebih lama daripada umur rata-rata 49 tabung merek B. Nah, kita bisa dapatkan di sini bahwa untuk populasi yang pertama, mu1-nya adalah 6,5, sigma 0,9, kemudian N1-nya 36. Untuk populasi yang kedua, mu2 adalah 6, sigma 0,8, N2 49. Nah, setelah itu kita
mencari mu X1 bar min X2 bar. Sama dengan mu1 6,5 dikurangi mu2. Hasilnya 0,5. Kemudian kita cari sigma X1 bar X2 bar adalah akar dari 0,8 per 36 tambah 0,64 per 49. Nah, ini 0,81 sehingga didapatkan 0,189. Selanjutnya dalam soal sekurang-kurangnya 1 tahun lebih lama. Berarti di sini adalah X1 min X2 adalah 1. Kemudian kita bisa cari nilai Z-nya. Z sama dengan 1 min 0,5 per 0,189 didapatkan 2,65. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa gambar ke dalam bentuk kurva. Di sini nilai tengahnya 0,5, kemudian 1 ada di sebelah sini. Kemudian ini X1 bar min X2 bar. Kemudian sigmanya adalah 0,189, sehingga nanti kita akan mencari yang sekurang-kurangnya 1 tahun lebih lama dari umur rata-rata 49 tabung merek B. Dari materi di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk sebaran T itu ternyata hampir sama dengan sebaran Z. Yang membedakan itu adalah kalau T itu bergantung pada X bar dan S kuadrat, sedangkan untuk Z hanya pada perubahan X bar. Kemudian yang kedua, untuk sebaran penarikan contoh bagi beda dua nilai tengah, itu kita gunakan kalau kita mempunyai dua populasi dengan nilai tengah dan ragam masing-masing populasi tersebut. Nah, dari sini kita bisa gunakan dalil yang ada pada materi ini, yaitu dalil 1 dan 2 untuk menyelesaikan permasalahannya yang kalau dilihat dari ukuran contoh, ukuran populasinya, dan metode penarikan contohnya. Demikian materi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.